Dengan itu sepertinya bahwa Kabupaten Bengkayang ini ke depan perlu cermin yang baik, sehingga di kondisi COVID-19 ini masyarakat agar bisa hidup tenang dan bisa berusaha. Kemudian pemimpin yang baru saat ini yaitu Bapak Sebastianus Darwis SEMM terpilih menjadi Bupati Bengkayang. Selamat siang Pak Anang. Selamat sore Pak. Oh iya, selamat sore. Seiring dengan perjalanan politik yang ada di Kabupaten Bengkayang saat ini, tentu perlu perlu perbaikan ke depan yang lebih baik, terutama program-program yang kira-kira Pak Anang melihat di sini, kira-kira program apa yang tepat untuk Kabupaten Bengkayang di tengah-tengah COVID-19 ini? Iya, terima kasih. Baiklah, saya melihatnya Bengkayang sudah memiliki bupati baru sekarang. Saya percaya dan optimis saudara Pak Darwis mampu membawa Bengkayang ini jauh lebih baik ke depannya. Terutama dengan program-program unggul yang kemarin yang ditawarkan ke masyarakat, itu mereka dengan program infrastruktur dasarnya, listrik, jembatan, dan jalan kemarin, itu sudah akan membawa gairah ekonomi masyarakat jauh lebih baik ke depannya. Kemudian terkait dengan situasi kondisi COVID di Kabupaten Bengkayang, saya melihat ada program yang ditawarkan oleh kandidat kemarin. Kalau menurut saya, bagaimana Pak Bupati selanjutnya akan membuat program yang menyentuh masyarakat. Seperti kalau saya lihat sekarang masyarakat itu butuh ekonomi yang stabil. Gimana Pemda bisa mengalokasikan program semacam stimulus ekonomi untuk masyarakat kecil yang bisa nyentuh langsung ke masyarakat, seperti contoh yang ada program-program yang diluncurkan pusat. Nah, kemudian dari sisi pendidikannya, sekarang kan orang lagi kuliah pakai online semua. Ya, bagaimana juga pemerintah memberi stimulus kepada masyarakat, anak-anak yang sekolah, agar beban mereka yang sekolah pakai online ini bisa sedikit berkurang. Kemudian ada juga kami melihat kalau di tengah COVID ini warga Bengkayang ini sangat membutuhkan jaringan internet. Jadi itu yang perlu dikerjakan pemerintah ke depan. Itu untuk penanganan COVID-nya, Pak. Kalau menurut saya. Baik, Pak Anang. Pak Anang ini kan salah satu tokoh politik yang bergening di dunia politik yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun di sini. Dan kita lihat sendiri bahwa Pak Anang juga punya punya satu kemampuan berpikir. Program seperti apa tentu sudah terbayangkan oleh Pak Anang di sini. Dan kalau kita lihat dalam politik yang kita amati sampai saat ini, bahwa kadangkala seseorang yang terpilih itu di sini kan ada kotak-kotaknya, iya, Pak ya. Iya. Ada dari partai ini, dari partai itu, dari partai ini, dan ada mendukung itu dan ada mendukung ini di sini. Artinya di sini ada perpecahan dan ada ada kotak di sini, ada jurang pemisah di sini. Kadang-kadang saya tidak mau membangun di sini karena dari dapil ini saya kalah, dan saya akan membangun itu karena di situ saya menang. Kira-kira bagaimana Pak Anang mengkaji dalam dalam dunia politik yang seperti ini? Seharusnya seperti apa yang bagus? Ya, terima kasih. Kalau dari sisi kotak mengotak, itu lumrah di dalam dunia politik. Tetapi saya percaya dan yakin dengan Pak Darwis. Beliau sangat profesional. Dia, karena pemilu kita sudah selesai, kita butuh para pemikir-pemikir Kabupaten Bengkayang. Mari kita bersatu lagi, mempadukan visi misi yang telah diutarakan para kandidat kemarin. Bagaimana mewujudkan Bengkayang ini maju, aman, kemudian sejahtera masyarakat. Kita jangan lagi berpikir, oh ini pendukung A, ini pendukung B. Jadi kita satu sekarang.
baik dari kubu A, kubu B, kubu C, kita duduk satu meja. Kita mikirkan Kabupaten Bengkayang ini. Jadi hilangkan politik kotak mengotak tadi. Saya kira itu bukan politik profesional lagi. Bengkayang ini butuh pemikiran, butuh tokoh-tokoh seperti kita inilah Pak Il. Ya. Kita ini kan pemikir. Kalau Bengkayang makin banyak yang memikir Bengkayang ini, Bengkayang saya yakin dan percaya Bengkayang ini pasti maju. Tidak ada lagi yang dinamakan masyarakat miskin di Bengkayang. Jadi sekali lagi menurut saya Pak Darwis itu profesional, Pak. Dia tidak akan mengotak-ngotakkan karena pemilu ini sudah selesai. Rakyat Bengkayang ini adalah rakyat kita bersama. Kita harus wujudkan masyarakat ini harus sejahtera. Baik Panang, kalau kita lihat Pak Darwis ini memang orang profesional dan disiplin ilmu beliau tidak diragukan, dan beliau juga S2 dan pernah juga Lemhanas, ya kan? Artinya cara berpikir untuk membangun pemerintahan yang ada di Kabupaten Bengkayang ini justru beliau tidak bisa kita ragukan lagi kemampuannya, ya kan? Akan tetapi kalau misalnya Pak Anang ini salah satu tokoh politik yang ada di Kabupaten Bengkayang, seperti apa program yang harus dibangun di Kabupaten Bengkayang supaya masyarakat itu bisa tenang, bisa aman, dan bisa mencari hidup di dalam situasi COVID-19 yang sangat serius hari ini? Yang pertama, bangun sinergitas. Jadi program pembangunan daerah Bengkayang itu harus sinergi dengan program pembangunan kabupaten dan provinsi. Ditambah lagi, program kabupaten juga harus sinergi dengan program pembangunan di desa. Karena tidak mungkin kabupaten hanya bergerak sendiri. Contoh, penanganan COVID. Penanganan COVID ini dari pusat, provinsi, kabupaten, dan desa itu ada tim gugus tugas yang bekerja. Nah, untuk melakukan supaya program ini bagus, supaya program barang ini berjalan, tentu butuh sinergitas. Kalau hanya terkotak-kotak, hanya kepentingan kabupaten, kepentingan provinsi, kepentingan pusat, nihil Pak. Saya yakin barang ini tidak akan berjalan. Baik pembangunan apapun yang akan dilaksanakan di daerah, kalau tidak mampu mensinergikan baik kepentingan bupatinya, kepentingan dinasnya, kepentingan masyarakatnya. Jadi betul-betul terencana, betul-betul terawasi, betul-betul terevaluasi. Jadi terukur dan sistematis. Itu yang dikatakan program terorganisir namanya kalau menurut saya. Ya. Baik Panang, mungkin di sini kita juga melihat beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, kalau kita lihat juga bahwa visi misi Bapak Sebastianus Darwis SCMM pada waktu debat kandidat ini kan beliau mengakui bahwa di mana fasilitas umum, listrik dan sebagainya beberapa daerah itu belum sama sekali menikmati itu, dan kemudian kalau namanya jalan dan jembatan ini itu tidak bisa dipungkiri semuanya rusak. Kira-kira menurut pandangan Pak Anang ke depan di sini, apa yang harus disampaikan kepada Bapak Bupati sehingga apa yang dijadikan satu statement di dalam debat kandidat tadi itu bisa terrealisasi? Ya, betul. Kalau kita lihat visi misi di kandidat wakil nomor 1 kali yaitu Pak Darwis adalah prioritas listrik, jalan, dan jembatan. Kalau memang Pak Bupati betul-betul prihatin terhadap 3 kondisi ini nanti, saya harapkan 2 tahun ke depan 3 prioritas utama tadi harus terlaksana. Karena saya yakin Bengkayang akan mampu keluar dari permasalahan 3 infrastruktur dasar tadi ketika Pemda atau pemerintah daerah punya data,
Karena data ini yang diperlukan. Bagaimana seorang bupati, seorang kepala daerah akan membuat kebijakan sementara tidak punya data. Jadi data ini berapa sih di Kabupaten Bangkayang ini dusun atau desa yang belum teraliri listrik? Itu pertama. Kedua, berapa sih jalan, jembatan yang kondisinya sangat rusak, yang kondisinya perlu diperbaiki, yang kondisinya perlu dibangun sedemikian rupa. Jadi itu yang perlu dikerjakan pertama. Baru langkah kedua, baru mereka akan, kita ini kan ada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat. Nah, Bengkayang bahkan punya potensi, apalagi saudara Darwis itu kan mantan anggota dewan, bahkan pernah menjadi ketua DPR kabupaten satu periode. Saya yakin beliau ini mampu untuk membawa uang dari provinsi, membawa uang dari pusat untuk pembangunan 3 infrastruktur dasar ini dibutuhkan. Kalau kita berbicara APBD, saya yakin kalau kita mengandalkan APBD kabupaten, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya yakin 2 tahun target saudara bupati harus terrealisasi 3 komponen infrastruktur tadi. Jadi itu.